Apa namanya di IIUM bahasa pengantarnya apa? Bahasa pengantar ada 2, ada bahasa Arab sama bahasa Inggris. Tapi kalau anak sendiri pakai bahasa Inggris soalnya kan ekonomi kan. Oh, tapi kalau ekonomi nggak ada yang pakai bahasa Arab? Ada, tapi yang master nanti. Jadi kalau di sini magister. ada master untuk IIBF Islamic Banking and Finance IIUM ini. Dia bisa boleh ngambil antara pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris pengantarnya. Ada 2 opsi. Gitu. Kemudian yang ngajar orang Malaysia atau macam-macam? Karena di sini internasional, itu yang ngajar mayoritas orang Malaysia, tapi ada beberapa juga yang dari luar. Contoh ada yang dari Turki, itu ada guru anak itu untuk subjek fikih usul fiqh, itu ada yang dari Turki. Terus satu lagi yang dari Somalia, ada Prof. Apa dokter siapa itu? Ada juga, dan beliau bagus banget pengajarnya, itu jelas. Alumni Madinah juga beliau. Alumni Madinah juga. Alumni Madinah juga. S1 S2 Madinah. Berarti nanti misalkan Ana mau Islamic Finance di sana bisa dong? Oh, bisa jelas. Jadi dosen kan? Yo, magister dulu. Kalau di Indonesia, anak kan pernah kuliah. Ente udah pernah kuliah di Indonesia kan ya? Di Unida ya? Tahun. Ngambil bahasa Arab. Anak kan dulu juga sempat kuliah di Indonesia kan. Nah, kuliah di Indonesia itu kan gimana ya? Kita ya pokoknya kampus itu benar-benar penuh dengan kegiatan. Misalkan kayak untuk mahasiswa baru pasti ada ospek. Dulu namanya MPKMB, masa perkenalan kampus mahasiswa baru, MPKMB itu. Dan itu banyak banget lomba-lomba, kemudian orientasi selama mungkin sepekan apa 2 pekan gitulah ya. Kemudian nanti ketika udah masuk perkuliahannya itu kita juga kuliah itu benar-benar full. Jadi kalau Ana dulu di kampus Ana di Indonesia itu kuliah itu benar-benar bisa dikatakan dari jam 8 pagi bahkan bisa sampai jam 9 malam. Full. Serius. Maksudnya benar-benar full dengan kegiatan. Kemudian juga pasti setiap hari ada laporan-laporan praktikum, laporan-laporan kuliah gitu kan. Nah, kalau di di Malaysia sendiri gimana di IIUM? Kalau kuliah sih standarnya itu mulai dari, jadi gini loh. Jadi ketika kita kuliah itu kita harus memilih subjek tiap semester. Minimal subjek yang boleh kita ambil itu 5, itu minimal. Maksimalnya paling 8, itu pun udah empot-empotan. Nah, setiap satu subjek itu ada 2 kali pertemuan dalam seminggu. 1 kali pertemuannya itu 1,5 jam. Satu pertemuan 1,5 jam? 1,5 jam. Jadi contoh kita ambil 6 subjek. Berarti setengahnya tiap hari itu ada 3 subjek kan? Jadi kita contoh ambil subjek A. Berarti subjek A itu Senin sama Rabu. Paham? A, B, C Senin sama Rabu. C, D, E F Rabu sama Kamis. Jadi selang-seling gitu. Nah, berarti satu hari itu kita ngambil 3 subjek. Berarti 3 subjek berapa jam? 3 kali 1,5. Ya 4,5. Ya segitulah, 4,5 jaman. Nah, kita bisa ngambil dari jam 8,5, jam 8.30 sampai terakhir jam 3.30. Terserah ngambilnya kapan aja. Oh, jadi sehari itu kuliahnya 4,5 jam? Iya, totalinnya. Jadi ada kelas pertama 8,5, kelas kedua jam 10, kelas ketiga jam 11.30, kelas keempat itu habis zuhur jam 2, kelas terakhir, kelas kelima itu dari jam 3.30 sampai jam 5, kayak gitu. Jadi kita kan contoh satu hari kita ngambil 3 subjek, berarti nanti mau milih apa aja, mau kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga bebas, mau berurutan juga bebas, mau di sini nanti di sini selang-seling juga bisa kayak gitu. Itu enaknya di UI itu, fleksibel kan. Tapi sehari pasti 3,5 jam. Ya sehari 3 kelas. Oh, sehari 3 kelas, 4,5 jam pasti. Iya sih gitu. Ada setiap hari itu ada nggak kayak laporan praktikum, laporan kuliah gitu? Nggak ada ya? Jadi gini, di UI ini dia nggak ada skripsi ya kalau kita panggil kan. Final semester kan. Di IIUM juga nggak ada skripsi? Nggak ada namanya skripsi. Yang ada itu cuma adalah research yang dilakukan setiap project, setiap subjek.
Contoh, Oke. Ana ngambil tentang Islamic Financing Management, yaitu gimana caranya kita memanage financing dalam konsep Islam kan. Yang kedua, kita ada namanya wakaf, untuk di Ana sendiri ada wakaf. Nah, jadi dosennya itu disuruh ngasih project yang mana kita harus come up with the new idea of wakaf project, wakaf product, untuk kita membuat wakaf dalam hal ini. Tapi wakaf itu kita harus buat laporan. Dalam laporan itu sekitar kemarin 20 lembar, 30 lembar kayak gitu. Nanti kayak bikin penelitian kecil-kecilan gitulah ya. Kayak gitu. Lumayan juga. Dan itu sebenarnya juga rutin juga meskipun nggak setiap hari. Misalkan enggak, mereka pasti ngasih satu subjek itu 2 project yang besar kayak gitu kan. Oke. Jadi bayangin aja kalau misalkan satu subjek ada 2 dikali 6, 12 berarti. 12 itu kalau dikali lembarnya udah berapa ratus lembar. Iya sih, benar. Iya, kayak gitu. Kemudian ini gimana? Di sini emang strict banget untuk masalah project kayak gitu kan. Oke. Kemudian kalau di Malaysia di IAIUM tuh ada kayak BEM-nya gitu gak, Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Namanya di sini bukan pakai BEM tapi SRC. Apa tuh SRC? Apa ya, lupa lagi. Representative Council gitu. Kayak gitulah. Itu yang berarti ente anak aktivis tuh kan nih. Anak mah enggak di sini. Aktifnya di tempat lain. Aktifnya ayam geprek. Ayam geprek. Enggak lah, itu sekarang kan lagi corona kan. Sampingan ya. Iya. Ternyata mau ngerintis usaha di sini. Soalnya kita kan tahu di sini banyak opportunity yang kita ambil dari Indonesia. Benar. Banyak ya sekalian buat tabung lah ya. Kalau udah tahu cara ekspor impor itu, insya Allah lah bisa lah. Sekalian nabung lah ya itu. Iya. Benar. Kemudian soalnya kan ketika di IAIUM, Ana sendiri kan dari finance, Ana belajar dulu gimana caranya ekspor, apa itu ya, belajarlah kayak gitu kan. Bill payment, kredit, segala macam tentang ekspor impor ya. Kalau nggak dipraktekin kan mubazir juga ilmu-ilmu kayak gitu. Benar. Bill of trading. Kemudian ini kalau di Indonesia nih biasanya BEM itu kan punya acara, misalkan kayak olimpiade antar mahasiswa, kemudian olimpiade antar fakultas, olimpiade antar misalkan antar daerah, asrama, mahasiswa daerah, antar asrama. Iya, di sini ada juga. Di sana gimana? Olimpiade yang mencakup internasional. Kan di sini kan orang internasional sekitar 25% lebih kan, banyak juga itu, berapa ribu orang internasional. Ya tiap tahun mereka ngadain namanya lomba antar negara, namanya ditampung dalam Umatik Festival. Umatik Festival ini adalah suatu wadah yang didirikan, yang dilaksanakan tiap tahun sekali. Ya udah, dalamnya itu ada lomba olahraga, contoh futsal, bola. Kemarin futsal itu dari semua negara, Yaman, terus Egypt, Palestina, Thailand, Arab ada nggak? Arab Saudi? Arab juga ada, Saudi, segala macam. Tahu siapa yang menang finalnya? Siapa? Indonesia. Wah. Futsal itu kemarin yang juara itu Indonesia. Bayangin gimana ngelawan tapi emang ini sih futsal Indonesia kuat sih. Iya, kuat juga sih. Bola sepak aja mungkin yang belum nggak kalah saing. Kita kan kalah body, tapi alhamdulillah kemarin yang main alhamdulillah bagus orang Indonesia. Dia bisa luas ya. Iya, kecil larinya kenceng-kenceng. Yang penting mental kan gitu. Ente ikutan kemarin. Jadi apa? Jadi yang ngelapin bola. yang main juga. Yang main. Jadi ketika penutupan itu ada grand opening. Apa namanya? Ya opening ceremony segala macam. Nanti penutupan kok grand opening? Gimana? Iya, penutupan, closing berarti nanti ketika itu ada persembahan tiap negara. Satu Indonesia apa gitu, tari apa gitu kan. Malaysia tari apa, Thailand, Cina, semua. Itu pun dinilai juga, itu ada jurinya juga. Oke. Kemudian ittifaq antar mahasiswa atau antar fakultas itu gimana menurut Ente? Kalau antar fakultas. Kalau untuk antar fakultas sendiri kita emang ada wadahnya sendiri kan.
Kita emang biasa kalau antar bukan antar fakultas, antar intake paling bagus, antar intake. Intake itu antar pendaftarannya tahun berapa? Contoh anak intake-nya 2020. Oh, antar angkatan dong. Terangkatan itu lebih soalnya kan nanti di kampus juga ada lomba terangkatan, lomba-lomba kayak gitu. Nah itu yang buat. Tapi antar angkatan itu dari berbagai macam negara lah ya. Iya, dari semua negara. Teman-teman anak tuh di Islamic Finance sendiri ada yang dari Bangladesh, Cina, Singapura, Maldives, apalagi gitu, Somalia, Afrika, banyak lah, Afghanistan juga ada. Nih kamar sekarang ini sama orang Afghanistan tinggal. Oke. Lebih agamis mana sih antara Malaysia dengan Indonesia? Jadi gini Mi, kalau di Malaysia sendiri, kalau di Indonesia kan kita lihat ya dari Islam pun udah banyak cabang-cabangnya kan. Maksudnya ada Muhammadiyah, Ahmadiyah, ada Muhammadiyah. Ahmadiyah ada dikit. Ada NU, Syiah pun ada di Malaysia itu. Di Sulawesi pun ada Syiah itu. Tempat anak dulu kemarin pernah ke Sulawesi, di Sulawesi. Terus ya yang penting itu dua yang paling besar kan Muhammadiyah sama NU kan di situ. Nah kalau di Malaysia sendiri itu mereka tuh kayaknya umum gitu kebanyakan tuh emang ada remaja Syafi'i kan, jadi kayak nggak ada NU Muhammadiyah, semuanya tuh kayak rata. Soalnya kan memang udah ada majelis agama sendiri tiap masing-masing daerah kayak gitu. Oke. Berarti kalau di Malaysia itu nggak ada ormas ya? Itu ormas keagamaan itu nggak ada. Nggak ada. Cuma ada partai yang memang ngedukung Islam, itu namanya PAS, ada. Itu Islam banget tuh. Kayak gitu. Nah untuk masalah agamis atau enggaknya itu kembali kepada dirinya masing-masing aja sih. Tapi kalau kita lihat ya, kalau untuk masalah kayak sholat subuh berjamaah itu di Malaysia tuh satu yang Ana suka itu apa? Semua masjid sama sholat di Malaysia itu bersih-bersih dan ada AC-nya. Jadi pemerintah tuh emang udah nerapin benchmark standarisasi untuk pembuatan musola, untuk pembuatan masjid. Dan orang-orang yang khotib yang khutbah itu nggak seenaknya aja boleh khutbah di situ. Ada aturannya sendiri masing-masing kan kayak gitu. Oke. Berarti sama kayak di Saudi ya. Di Saudi kan juga setiap masjid itu harus ya pasti AC lah ya. Kemudian juga ada kulkasnya, kemudian sama kayak di Turki kayaknya. Turki juga sama. Itu di Turki gitu itu kalau misalkan khutbah Jumat kita harus satu persepsi, nggak boleh beda sama yang lain. Satu negara harus satu. Kemudian khutbahnya itu harus ini nggak, maksudnya kalau di Indonesia kan khutbahnya itu kan terserah ya, maksudnya kita mau ngebahas tentang tema apa itu terserah yang khotibnya gitu kan. Kalau di Arab Saudi ini kan kalau khutbah itu nggak boleh di negara namanya pemerintah. Iya. Kalau di Malaysia gimana? Iya, kalau berarti benar-benar diatur sama pemerintah kah? Misalkan pemerintah yang benar-benar ngatur lah. Soalnya kan takut kan ajaran-ajaran yang nggak benar masuk ke dalam warga-warga negara Malaysia kan kayak gitu. Bagus sebenarnya di sini itu. Tapi kalau di Indonesia gimana ya? Di Malaysia itu yang mengatur khutbah itu apakah langsung dari pemerintahnya atau kayak istilahnya ada MUI-nya lah yang ngatur itu ya? Di Malaysia pun ada MUI sendiri, ada majelis ulama lah gitu di sini. Dan setiap state, setiap provinsi itu ada masing-masing. Oke. Jadi kadang-kadang itu ada beberapa perbedaan di tiap provinsi masing-masing kebijakannya atau ada apa-apalah ikhtilaf gitu. Tapi ikhtilafnya ya masalah furu'iyah kan. Yang paling contoh lah secara simpelnya kayak gitu kan, kayak dalam wakaf barang-barang yang boleh diwakafkan setiap kan beda-beda ini. Oke. Artinya kayak gitu. Dan MUI yang mengatur masjid, yang mengatur khutbah itu MUI-nya. Iya, ada majelis sendiri di Malaysia. Majelis agama. Oke, siap. Ya udah mungkin segitu dulu deh kita ngobrolnya. Insya Allah lain waktu kita ngobrol lagi nih. Oh siap boleh. Syukron Jidan nih udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa bermanfaat deh. Ya semoga aja ada manfaatnya kan buat teman-teman yang mau kuliah ke sini. Insya Allah nggak terlalu susah kok. Walaupun belum punya IELTS kan di sini kalau di IM sendiri bisa nanti ikut tes di sini namanya English Placement Test. Tapi ya tetap aja skornya harus di atas 6 ke atas. Kalau belum sampai di atas 6 nanti ada lagi kursus di sini
1 semester. Nanti diujiin lagi kayak gitu. Insya Allah nggak terlalu susah juga sih. Kalau kita benar-benar belajar. Berarti benar-benar dibantu lah ya kalau mau belajar, Mang. Dulu anak itu nggak ngambil IELTS. Dulu anak cuma dipare 2 minggu, habis itu ke sini persiapan sebulan, ikut ujian IPT, alhamdulillah lulus kayak gitu. Ya. Kalau kita yang ada kemauan dan keyakinan kita bisa, ya kenapa enggak kan gitu. Yang penting niatnya kan sungguh-sungguh. Benar. Oke. Ya pokoknya sekali lagi terima kasih Rum. Mudah-mudahan lancar urusannya, lancar rezekinya, Amin, sehat selalu, lancar jodohnya juga. Amin. Insya Allah. Ya masih jomblo kan? Masih. Kapan kira-kira? Ya nggak tahu ya ya Allah alam. Mungkin orang Indonesia ntar kan, siapa tahu. Soalnya di sini kan jarang kenal orang Indonesia kan, di sini kan orang Malaysia semua. Oke. Ya pokoknya seperti itulah ya. Ya pokoknya sehat terus lu, lancar studinya pokoknya ya. Sama-sama Mi. Semoga dipermudah juga urusan di Madinah. Ya amin. Syukron Dul. Salam buat teman-teman di sana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.